Shalom, selamat pagi anak-anak kelompok B. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semoga semuanya hari ini dalam kondisi yang sehat dan kondisi yang baik. Bagaimana juga dengan kabar orang tua murid di rumah? Semoga semuanya juga dalam lindungan Tuhan. Karena hari ini kita boleh jumpa lagi dengan Bu Yesi, tentunya tetap di Sentral Bahan Alam dan Bahasa Inggris untuk kelompok B. Senang sekali kita sudah masuk di minggu ke-11, yaitu di semester 2 anak-anak semuanya. Hari ini di tanggal 18 Maret di hari Kamis kita jumpa lagi ya dengan Bu Yesi. Tidak terasa ya waktu berlalu begitu cepat dan pandemi di bulan ini sudah masuk di 1 tahun. Tetapi kita merasakan kebaikan Tuhan yang terus menyertai bahkan menopang kehidupan kita. Untuk itu anak-anak, yuk kita awali perjumpaan kita hari ini di dalam doa. Come on, let us pray children. Thank you God for today. Please bless us to be good children. In the name of Jesus, Amen. Oke anak-anak semuanya, kita sudah masuk di minggu ke-11 di semester 2 ini. Kita sudah berganti tema loh. Temanya apa Bu Yesi di minggu ini? Yaitu tentang macam-macam alat komunikasi. Tentunya dari hari Senin sampai dengan hari Rabu, dari sentra yang lain anak-anak sudah melihat ya, menyaksikan video dari Bapak Ibu guru kelompok B semuanya tentang tema ini. Bu Yesi, kenapa sih kok kita ini membutuhkan alat komunikasi? Komunikasi sendiri itu apa? Ya, anak-anak waktu kita Zoom meeting, Bu Yesi sudah menjelaskan bahwa komunikasi itu adalah sarana kita berinteraksi, bercakap-cakap ya, menyampaikan informasi kepada orang lain. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain, selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Makanya komunikasi yang baik sangat diperlukan. Nah, untuk itu anak-anak, terus apa saja sih alat-alat yang kita bisa pakai untuk berkomunikasi? Ya, alat-alat komunikasi ada banyak sekali. Apalagi anak-anak yang hidup di zaman sekarang, wah, kita memiliki banyak sekali alat-alat untuk berkomunikasi secara modern. Karena apa? Kalau di zaman Bu Yesi masih kecil dulu, ada sih telepon, yaitu telepon rumah seperti ini ya. Sehingga kalau mau berkomunikasi dengan saudara yang jauh dari luar kota ya, mungkin ada beberapa orang atau keluarga yang belum punya nomor telepon rumah seperti ini ya. Nah, biasanya mereka harus pergi ke wartel, warung telekomunikasi, sehingga mereka baru bisa berkomunikasi dengan saudara atau kerabatnya dari jauh. Nah, penting sekali ya ternyata alat komunikasi ini. Makanya anak-anak bersyukur hidup di zaman sekarang yang sangat modern. Semua sarana untuk berkomunikasi sebagai alat komunikasi itu sangat banyak ya. Nah, kalau sebagai media cetak ya anak-anak, ada alat komunikasi yang kita kenal, yaitu ada majalah atau koran. Sehingga dari majalah ini kita bisa melihat ada banyak berita-berita di lain tempat yang kita bisa ikuti. Itu juga adalah alat komunikasi. Terus apalagi yang elektronik, anak-anak banyak sekali ya. Mungkin yang masih menggunakan telepon rumah seperti ini masih ada, tetapi hari ini lebih keren lagi pakai handphone ya kan. Terus ada yang lebih canggih, ada tab ya kan, ada iPad, ada apa lagi. Nah, sekarang lebih canggih lagi ya kan. Mungkin lewat tablet atau laptop, komputer yang kita punya PC di rumah, ternyata bisa juga sebagai alat komunikasi untuk kita berhubungan dengan orang lain. Mengikuti berita harian yang kita bisa update setiap waktu. Update itu apa Bu Yesi? Kita ikuti perkembangannya setiap hari. Bukan hanya untuk di Kediri aja ataupun di Indonesia, tetapi bahkan berita dari luar negeri yang dulu kita harus lama sekali untuk bisa memperoleh informasi dengan cara yang sulit dan rumit bahkan ya. Tetapi kali ini sangat cepat karena di satu genggaman telepon kita bisa mengupdate semua informasi, bahkan bisa berkomunikasi dengan saudara kita, kerabat kita yang ada di luar negeri juga. Luar biasa bukan? Nah, itu adalah kecanggihan alat komunikasi kita di zaman sekarang. Makanya anak-anak bersyukur karena anak-anak sudah hidup di zaman modern. Nah, terus manfaatnya apa? Kita gunakan semua alat komunikasi yang kita punya hari ini tentunya untuk mendukung ya, menunjang kehidupan kita supaya lebih baik. Kalau anak-anak sebagai pelajar tentunya untuk mendapatkan informasi
tentang pengetahuan umum, tentang pelajaran-pelajaran yang kita bisa update setiap waktu di alat komunikasi yang kita miliki. Apalagi sekarang internet, wah, sudah tidak lagi barang yang asing ya anak-anak ya, tetapi sudah sangat dekat dengan kita. Apalagi kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh yang semuanya membutuhkan kuota internet. Nah, makanya anak-anak, mari kita gunakan alat komunikasi yang ada saat ini untuk menunjang, untuk mengembangkan diri kita. Kalau anak-anak sebagai pelajar, tentunya untuk meningkatkan kemampuan anak-anak semuanya sebagai pelajar, untuk belajar materi-materi baru, untuk mencari video-video yang bagus untuk menunjang pembelajaran kita. Dan Bu Yesi sebagai guru juga sama, memanfaatkan alat komunikasi yang ada saat ini untuk menunjang pengembangan diri Bu Yesi sebagai guru. Begitu juga orang tua murid di rumah, tentunya sangat bermanfaat jika kita bisa memakai alat komunikasi ini untuk mendukung kehidupan kita saat ini. Nah, itu adalah tema kita di minggu ini anak-anak, luar biasa ya. Nah, nanti akan ada banyak sekali aktivitas tentang alat komunikasi. Nah, kenapa kok kita ini membutuhkan komunikasi dengan Tuhan melalui doa? Karena doa itu bukan hanya sarana kita minta sama Tuhan. Tuhan minta kesembuhan saat kita sakit. Tuhan minta Tuhan beri makan hari ini saat kita membutuhkan makanan. Tuhan beri aku kepandaian saat kita berusaha untuk belajar dan kita meminta Tuhan untuk memberkati studi kita. Bukan hanya sekedar itu anak-anak, tetapi doa juga merupakan sarana kita berelasi secara intim dengan Tuhan. Karena saat kita berelasi intim, berkomunikasi dekat dengan Tuhan anak-anak, disitulah sebenarnya kehidupan spiritualitas kita, kerohanian kita akan bertumbuh. Anak-anak imannya juga bertumbuh karena kita merasakan kehadiran Tuhan setiap hari, setiap waktu di dalam hidup kita. Nah, ayat firman Tuhan ini tentunya terus mengingatkan kita datang kepada Tuhan di dalam doa bukan hanya saat kita membutuhkan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita, baru kita berdoa, tetapi setiap hari tanpa kita meminta sesuatu pada Tuhan, kita minta apa yang menjadi kebutuhan kita tetap datang pada Tuhan di dalam doa. Dengan menyembah Tuhan, dengan masuk di dalam hadiratnya, di dalam bersekutu dengan Tuhan, kita akan merasakan Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita. Mari anak-anak lakukan firman Tuhan ini bukan hanya sekedar kita hafalkan, tetapi juga kita hidupi di dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya kita masuk di dalam life skill kita. Life skill kita untuk minggu 11 ini adalah tidak menyela saat ada orang berbicara. Nah, anak-anak ketika di rumah kan seringkali anak-anak kepengen sih ya berkomunikasi dengan mama papa. Tetapi kita lihat mama papa sedang asik bicara, atau mungkin Koko sama mama sedang asik bicara. Mereka sedang membicarakan sesuatu hal yang serius. Kita mau minta tolong juga sama mama. "Mah, cepetan mah, ambilkan aku makan." Nah, padahal mama sama Koko mungkin atau kakak atau papa sedang bicara. Nah, anak-anak selalu memperhatikan ketika kita mau menyela pembicaraan sama orang, kita bicaranya yang baik-baik, bukan sambil teriak-teriak, apalagi dengan marah-marah. Tetapi kita bilang dulu, "Ma, boleh enggak saya bicara? Ma, boleh enggak aku mau ngomong?" Nah, saat kita bilang permisi, "Ma, aku mau bicara," dan mama mempersilakan, "Ya sayang, ada apa?" Baru kita sampaikan apa yang akan kita utarakan kepada mama papa. Mungkin kita mau berkomunikasi, "Ma, mau minta tolong ambilkan makanan." Selalu bilang permisi dulu, bicara baik-baik, tidak boleh menyela saat orang lain bicara. Nah, itu adalah life skill kita di minggu 11 ini anak-anak. Ya, kita biasakan dimanapun. Menyela teman kita yang sedang bicara juga tidak boleh. Guru sedang bicara, memang mau ngomong, tunggu dulu sebentar, sabar. Saat nanti diberi kesempatan untuk bicara, anak-anak baru sampaikan apa yang ingin anak-anak utarakan. Nah, itu adalah pembiasaan yang akan kita lakukan dimanapun kita berada ya. Nah, oke anak-anak, kita sudah masuk di dalam materi kita di minggu ke-11 ini. Untuk materi yang pertama, kita akan mengambil dari buku sains kita, halaman, nah ini dia, halaman yang ke-25. Nah, nanti kita akan memperhatikan manakah alat komunikasi yang lebih kecil.
Untuk video tutorialnya, Bu Yesi akan berikan seperti ini. Baik anak-anak, itu adalah materi kita dari buku sains kita. Nah, kita sudah selesaikan di materi kita yang pertama. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, kita akan membuat kreativitas dari bahan bekas. Bu Yesi sudah siapkan beberapa alat. Kita akan mencoba membuat mainan, alat komunikasi, telepon-teleponan dari gelas plastik anak-anak. Nah, Bu Yesi sudah buat, sudah jadi punya Bu Yesi. Nanti Bu Yesi akan tunjukkan cara pemakaian penggunaannya, termasuk juga cara pembuatannya. Sebelum Bu Yesi akan tunjukkan cara pembuatan dan cara memakainya, Bu Yesi akan tunjukkan dulu bahan-bahan yang akan kita butuhkan untuk mempersiapkan alatnya. Yaitu yang pertama, pasti ada benang ya, benang putih. Kemudian boleh jarum atau sesuatu yang agak tajam, Bu Yesi pakai tusuk mencocok. Kemudian ada lidi, cukup satu aja, satu batang ya. Kemudian juga ada gunting yang akan nanti kita pakai untuk menusuk gelasnya. Kemudian jangan lupa juga gelas plastik, gelas bekas saja anak-anak. Ya mungkin dari gelas aqua yang anak-anak sudah habis selesai minum, anak-anak boleh simpan gelasnya, cukup 2 saja. Nah, nanti cara pembuatannya seperti apa? Bu Yesi akan berikan video contoh tutorialnya seperti ini. Wow, seru sekali anak-anak, kita bisa melihat cara pembuatannya tidak sulit bukan? Untuk membuat telepon-teleponan dari bahan bekas yaitu terbuat dari gelas. Nah, nanti cara penggunaannya seperti apa? Bu Yesi akan berikan contoh seperti ini. Jadi, nanti satu sisi kita akan memegang. Nah, anak-anak bisa praktekkan ini bermain dengan mama di rumah. Nah, yang satu sisi akan dipakai oleh mama di sana. Nah, Bu Yesi akan coba ya. Nah, ketika nanti mamah yang sudah pegang gelas ini di sisi yang satunya, kita akan berkomunikasi dengan menutup mulut kita seperti ini. Nah, nanti kita bisa berkomunikasi misalnya, halo Ma, apa kabar Ma? Nanti sebelum kita akan selesai bicara, kita harus bilang ganti. Nah, artinya ganti mama yang akan bicara. Nanti di sisi yang satunya mama akan menjawab, Mama baik-baik saja sayang, kamu sedang apa? Ganti. Nah, nanti ganti anak-anak sendiri yang juga menjawab, aku sedang belajar mengerjakan tugas dari Bu Yesi. Mama sedang apa? Ganti. Nah, kemudian mama mungkin akan menjawab lagi, Mama sedang mau masak untuk makan kita hari ini. Ganti. Wah, asik ya, Mama sedang makan apa? Dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah cara alat atau penggunaan dari telepon-telepon mainan ini. Ini akan sangat seru karena saat di rumah anak-anak tidak akan bosan karena melakukan kegiatan yang kurang atraktif. Tetapi dengan cara bermain sambil belajar seperti ini, kita bisa melakukannya dengan senang hati. Boleh dengan kakak ya di rumah atau adik, atau juga papa mama di rumah kalian. Nah, itu adalah kegiatan kita yang kedua. Selanjutnya kita sudah masuk di materi kita yang ketiga. It is come from our English book. Okay, Ma'am Yesi will give video tutorial like this. Okay, students. Now we will finish. Okay, students. Now for our last material today, it is our English song. The title is The Phone is Ringing. Ma'am Yesi will give you example like this. The phone is ringing, ring, ring, ring. Who will answer it? Hello, how are you? And you say hi. We are talking for a while and then goodbye. The phone is ringing, ring, ring, ring. Who will answer it? Okay, students, this is our last material today. Thank you for your attention. Ma'am Yesi very happy to meet you today. Anak-anak, mari kita jaga semangat kita, kesehatan kita juga tentunya ya di tengah pandemi. Nah, anak-anak, demikianlah seluruh materi pembelajaran kita hari ini di Sentra Bahan Alam dan Bahasa Inggris untuk kelompok B. Bu Yesi berharap anak-anak semangat belajarnya tidak pernah surut, tetapi justru ya di semester 2 yang hampir berakhir ini, anak-anak mempersiapkan diri untuk naik ke kelas 1 SD nantinya. Tentunya semangat belajarnya harus ditambah-tambah ya. Mari jaga kesehatan kita, selalu perhatikan protokol kesehatan dimanapun kita berada.
Mari sebelum kita akan akhiri perjumpaan kita hari ini, kembali kita datang bersyukur kepada Tuhan. Come on, let's pray. Dear God, we have finished our lesson today. Thank you for blessing us. In the name of Jesus, Amen. Terima kasih anak-anak semuanya untuk perhatian atas video PSC hari ini, dan selamat belajar, tetap semangat, lakukan semua tugas-tugas kalian dengan sukacita. Untuk orang tua murid di rumah, terima kasih untuk dukungannya bagi anak-anak kita di belajar di rumah. Terus berikan semangat dan motivasi supaya mereka tetap semangat di dalam belajar. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati.